Hai, saya Faremelia Himelda dengan NPM 24012010285 dari kelas F012 Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kali ini saya menggunakan judul pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap minat beli konsumen pada aplikasi Gojek di filter GoFood. Alasan saya kenapa saya memilih judul ini karena sesuai dengan kehidupan saya sebagai mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi dan keterbatasan waktu dalam memasak, membuat platform food delivery ini menjadi service praktis untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Selain itu, pemilihan topik ini juga diilasi oleh pengalaman personal sebagai pengguna aktif pasien GoFood, di mana ulasan dan rating menjadi perkembangan utama dalam satu keputusan pembelian makanan. Penelitian ini bukan sekadar fokus akademis, melainkan upaya untuk memahami dalam bagaimana teknologi informasi membentuk pola konsumsi generasi milenial dan Gen Z yang sangat mengharapkan informasi digital dalam setiap pengambilan keputusan. Teknik penanganan data yang saya gunakan adalah dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan sistem Silver Random Sampling yang disebarkan melalui Google Form pada beberapa responden dengan kriteria yang lengkap di belanja online. Berikut ini adalah pertanyaan yang ditanyakan pada kuesioner. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, saya membaca ranking GoFood untuk mengetahui kualitas makanan atau minuman. Yang kedua, saya dapat membandingkan berbagai restoran melalui review yang ada di GoFood. Yang ketiga, rating membantu saya memilih restoran yang berbagus di GoFood. Yang keempat, saya lebih percaya pada restoran GoFood yang memiliki ulasan positif. Yang kelima, dan yang keenam, Ada yang kelewat. Untuk yang kelima, saya dapat memilih restoran yang tepat melalui kualitas ulasan yang tinggi. saya memperhatikan tadi sebelum memesan makanan atau minuman di GoFood. Untuk variabelnya yaitu yang pertama, ada saya berminat membeli makanan atau minuman di GoFood karena terdapat banyak pilihan menu. Yang kedua, saya merekomendasikan kepada orang lain untuk memesan makanan atau minuman di GoFood. Yang ketiga, memesan makanan atau minuman di GoFood adalah pilihan utama saya. Saya akan mencari informasi lebih detail tentang makanan atau minuman di GoFood. Yang kelima, saya sering menggunakan GoFood untuk memesan makanan atau minuman. Yang keenam, yaitu saya memesan makanan di GoFood ketika tidak memiliki waktu untuk memasak. Dari data yang sudah saya dapatkan, yaitu dengan jumlah sampel 35 orang ini, 60% adalah perempuan dan 40%-nya adalah laki-laki. Lalu untuk pendapatan per bulannya yaitu ada 31,4% berpendapatan 500 sampai 1 juta, 22,9% berpendapatan 1 juta sampai 2 juta, lalu ada 31,4% berpendapatan lebih dari 2 juta dan 14,3% berpendapatan kurang dari 500.000. Lalu untuk usianya yaitu ada 77,1% berusia 15 sampai 20 tahun, 14,3% berusia 20 sampai 25 tahun dan 8,6% berusia di atas 25 tahun. Sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu ada R-square. R-square ini adalah analisis statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen memprediksi variabel dependen. Dari data yang sudah saya peroleh didapatkan hasil R-square sebesar 0,37,6 atau 37% yang menandakan bahwa model penelitian ini valid dan memiliki kemampuan prediksi yang baik. Adapun beberapa alasan mengapa bisa memperoleh hasil R-square sebesar 37%, yaitu yang pertama, adanya kompleksitas keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, banyaknya variabel lain yang mempengaruhi, misalnya yaitu seperti harga, kualitas layanan, promosi, kemudahan penggunaan aplikasi, kepercayaan merek, dan pengaruh sosial. Yang ketiga, yaitu ada karakteristik responden yang beragam, dan yang keempat ada dinamika pasar digital. Yang kedua, di sini saya akan membahas F hitung lebih daripada F tabel. F hitung yang saya peroleh
adalah 19,4333 dan F tabelnya yaitu 4,13. Jadi F hitung terbukti lebih besar daripada F tabel. F hitung yang lebih besar daripada F tabel merupakan bukti empiris yang kuat untuk menolak hipotesis 0. Jadi termasuk ke dalam hipotesis 1. Ini berarti model regresi yang digunakan layak dan signifikan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Dengan kata lain, variabel E-worm yang dipilih memiliki kontribusi substansial dalam menjelaskan variasi minat beli konsumen, meskipun tidak sepenuhnya menjelaskan seluruh faktor yang mempengaruhinya. Untuk yang ketiga, di sini saya akan membahas p-value. P-value ini adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa signifikan sebuah hasil dalam statistik. Dari hasil yang telah didapatkan, p-value sebesar 0,001042, yang artinya p-value kurang dari 0,05. P-value yang rendah ini mengindikasikan bahwa variabel electronic word of mouth memang benar-benar memiliki pengaruh yang nyata terhadap minat beli konsumen. Artinya, setiap perubahan dalam ulasan dan rating digital memiliki korelasi signifikan dengan perubahan minat beli di platform GoFood. Ini bukan sekedar dugaan atau asumsi saja, melainkan temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Untuk yang keempat, yaitu ada persamaan regresi. Persamaan regresi adalah persamaan garis yang mewakili hubungan antara dua variabel tersebut. Dari hasil yang telah saya dapatkan, diperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 6,2405 ditambah 0,6865X. Persamaan regresi ini tentang bagaimana ulasan dan rating digital mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Angka 6,2405 yang ada di depan disebut konstanta. Artinya, bahkan ketika tidak ada pengaruh E-worm sama sekali atau X sama dengan 0, minat beli konsumen sudah memiliki basis awal sebesar 6,2405. Ini bisa dimaknai sebagai faktor dasar yang mendorong seseorang untuk menggunakan GoFood seperti kebutuhan akan kemudahan dan praktikalitas mendapatkan makanan. Koefisien 0,6865 yang berada di depan variabel X, angka ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit electronic word of mouth, minat beli konsumen akan meningkat sebesar 0,6865 unit. Dengan kata lain, semakin baik dan semakin positif ulasan di GoFood, maka semakin tinggi pula minat konsumen untuk membeli. Misalnya, jika rating dan ulasan sebuah restoran meningkat, maka peluang konsumen untuk memesan dari restoran tersebut juga akan meningkat. Setiap kali sebuah restoran mendapatkan ulasan yang positif, tiap kali rating naik, maka minat beli konsumen pun akan meningkat. Ini menunjukkan betapa pentingnya reputasi digital dalam ekosistem platform seperti GoFood. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan, yakni penelitian menunjukkan bahwa ulasan digital berkontribusi nyata dalam membentuk keputusan pembelian konsumen. Meskipun tidak secara keseluruhan, artinya semakin baik ulasan dan rating di GoFood, semakin tinggi minat beli konsumen. Selanjutnya yaitu ada saran. Sarannya yaitu perbaikan untuk sistem ulasan agar lebih jujur dan bermakna, yakni dengan memastikan setiap ulasan benar-benar dari pembeli asli, yaitu dengan cara verifikasi yang ketat. Buat rating yang mudah dipahami, tampilkan ulasan detail yang membantu konsumen, dan berikan reward bagi pembeli yang memberikan ulasan berkualitas. Misalnya saja, ada poin tambahan yang berguna untuk mendapat potongan saat pembelian. Dengan begitu, ulasan di GoFood akan lebih dipercaya dan membantu konsumen dalam memilih makanan ataupun minuman dengan lebih baik.